Jokowi sudah turun, tapi kejahatannya masih hidup. Itu soalnya. Jadi apa ya peran kami hari ini? Bukan lagi turunkan, penjarakan. Nah, kalau siksaan itu tidak dijawab dalam 2 minggu ke depan, maka saya bikin analisis bahwa ada sesuatu yang sedang bergejolak, yang akan muncul, dan tidak bisa lagi didiskusikan. Parlemen jalanan. Saya hanya minta supaya kalau ada demonstrasi mahasiswa, masyarakat sipil, aparat jangan cegah itu. Aparat justru bisikin aja pada Wakil Presiden. Bapak, keadaan udah berubah. Anda turun atau jadi pati. Itu menyelesaikan banyak hal. Lebih efisien daripada minta proses DPR kirim ke Mahkamah Konstitusi balik ke MPR. Itu tukar tambahnya panjang. Harus ada yang dipenjara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Jokowi memang sudah turun, tetapi kejahatannya berlanjut. Dan kalau kejahatan Jokowi ini terus berlanjut, lalu kapan Indonesia akan mengalami perbaikan diri? Nggak bisa. Itulah mengapa orang seperti Rocky Gerung dengan suara lantang mengatakan penjarakan Jokowi. Karena dengan memenjarakan Jokowi sama seperti Noel, ya kan? Ketika kejahatan Noel dibongkar habis oleh KPK, bagaimana dia melakukan pemerasan terhadap para buruh dari harusnya 250.000 menjadi 6 juta, ya. Pada akhirnya bahkan sampai ke termul-termul sendiri pun, ya, itu juga akhirnya maki-maki ke Noel itu, seperti yang dilakukan oleh Andi Aswan maupun sama Sylvester. Nah, sama sebetulnya, ya. Jokowi turun tetapi dihormati sama Prabowo dan dibiarkan anak buahnya mendapatkan bintang Mahaputra dan lain sebagainya. Ya, kita tidak bisa berharap sama Prabowo. Satu-satunya jalan menurut Rocky Gerung adalah dengan dipenjarakan. Prosesnya gimana? Ya harus diadili. Apa kesalahan-kesalahannya? Satu pintu masuk berkenaan dengan ijazah palsu. Ini sebetulnya cukup untuk membawa Jokowi itu masuk ke dalam penjara. Itu. Setelah itu akan ada banyak sekali kejahatan yang bisa diungkap lebih lanjut. Ini jalan keluar yang lugas. Problemnya adalah, ya, pertama, aparat hukum yang tampaknya berada dalam kendali Jokowi. Yang kedua, tampak Prabowo lemah banget untuk menghadapi Jokowi secara langsung. Ya jangankan Jokowi, Bobi Nasution kan orang lain, cuma anak mantu gitu. KPK nggak berani panggil. Ada potensi nanti kita panggil Bobi, ada potensi nanti ini. Ngapain ngomong potensi-potensi? Potensi itu adalah keadaan normal. Maybe yes, maybe no. Kecuali pengumumannya tanggal sekian, Bobi kita minta untuk datang ke KPK. Itu lain persoalan. Tetapi berharap sama KPK, ya, ketika dia merasa hutang budi, atau mungkin dia sumpah setianya, itu ketuanya gitu, atau orang-orang KPK, para pemimpinnya ke Jokowi, yang nggak bisa berharap. Dan inilah pentingnya tekanan publik. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh rakyat Pati, yang kabarnya tanggal 2 atau 3 September mau geruduk KPK, ini adalah satu perkembangan yang sangat menarik. Sama sebetulnya Kejaksaan Agung, bahkan eksekusi terhadap Sylvester saja, ya, itu tidak berani. Nah, sekarang kalau pejabat-pejabat, apakah di DPR, di kementerian dan lain sebagainya, ya, maling menghadapi rakyat, ya harus pakai tekanan publik yang lebih luas. Itu cuma memang kalau kasus yang kemarin, ya, demonstrasi kemarin 25 Agustus 2025, rakyat harus tahu memang ditunggangi oleh termul-termul itu. Dan untungnya, ya, dengan berbagai postingan
ya, yang baru, kemudian juga orang-orang membaca, oh ternyata tidak ada korlapnya, cuma orang ngumpul aja, ya. Dan itu si termul-termul itu kalau ternyata yang datang banyak baru dia mau naik, tapi karena yang datang nggak ada ya dia ngumpet gitu loh. Cuma rame aja di sana. Nah, ini artinya memang ya kita tidak boleh juga ya dengan kepentingan-kepentingan lain, harus dengan ketulusan untuk menegakkan keadilan. Ya, inilah yang sangat diperlukan konsolidasi gitu ya. Karena kalau Jokowi itu bisa diadili, biarkan dia membela diri saat di pengadilan itu. Seperti apa? Berbagai kasus yang banyak sekali. Karena nggak mungkin satu rejim ya yang membuat bangsa ini terpuruk kayak begini dengan utang melambung. So, bayangkan pemirsa, proyek WOS ini kan dijilatin terus sama para termul. Nggak ada presiden yang bisa bikin kereta api WOS itu. Gundulmu apa? Memang teknologi ini yang ngerjakan siapa? Bangsa Indonesia? Enggak. Teknologinya pun tidak dialihkan ke bangsa Indonesia. Semua Cina, bahkan operatornya aja sampai sekarang itu Cina gitu loh. Tugasnya Indonesia apa? Bayar bunga bank dan bayar utang aja itu. Dan itu pun dicantolkan ke APBN. Ya, karena Cina tidak percaya pada BUMN itu. Kalau nggak dicantolkan itu, BUMN bubar, dia tidak dibayar, nggak mau itu. Dan ternyata WOS ini ya pendapatannya kalau dihitung hanya untuk bisa operasional, untuk gaji karyawan. Dipakai untuk membayar cicilan utang aja, cicilannya, jangankan pokoknya, cicilannya aja nggak cukup. Ini kan kejahatan yang bukan main. Kenapa bisa seperti itu? Itu karena proposalnya, rencana proyek strategis nasional itu dia tidak mau memperhatikan masukan yang masuk akal. Begitu dia punya ambisi, langsung eksekusi. Luhut, ya, Rini Suwandi, Jokowi sama saja itu. Ya, kalau ngomong aja, kalau nggak mau bayar pajak silahkan pergi. Orang yang harus diusir pertama adalah orang yang paling tinggi kejahatannya di Indonesia dan paling merugikan bangsa Indonesia. Cecunguk-cecunguk itu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.